Semangat Waalaikumsalam. pagi, bukan selamat pagi ya, semangat pagi Semangat ya. pagi. Mudah-mudahan tidak Pagi. bosan. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada guru, ada wali murid, tapi juga siswa-siswa generasi milenial ini ya kan sangat senang ya kan, karena ini sangat penting. Faktanya bahwa setiap tahun itu ada saja sejumlah siswa yang gagal dengan bukan secara substansial karena hal-hal yang remeh ya kan, yang mengabaikan pedoman yang telah ditentukan atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh LTMPT. Baik, saya pakai PDF Bu karena pada dasarnya nanti siswa itu harus melihat dokumentasi kaitan dengan apa yang akan saya jelaskan itu di lamannya LTMPT pada menu unduhan ya. Dan nanti untuk memperjelas bagaimana proses dilakukan pada saat melakukan registrasi akun dan verifikasi dan validasi data siswa itu akan dibantu oleh tim teknis saya yaitu Mas Ridho. Dan saya yakin bahwa siswa SMA kelas 12 ini kan generasi milenial ya. Seharusnya tidak ada yang gaptek ya. Jadi sudah biasa melakukan pengisian berbagai form di media sosial. Izin share ya. Silakan, Bro. Silakan Pak Arif. Baik. Oh, sudah baru muncul ini. Jadi perlu ada dokumen-dokumen juga yang harus disiapkan ya Pak Arif ya? Ya, sebentar. Jadi saya share dulu ya. Ah, ini sudah keluar. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak Arif, silakan. Baik. Jadi di dalam dokumen nanti akan ditemukan sebuah dokumen yang disebut dengan judul alur registrasi akun LTMPT dan verifikasi serta validasi data untuk siswa SMA, loh kok kurang SMA-nya, S-nya hilang. Siswa SMA, MA dan SMK dan mungkin juga ada MAK gitu ya. Dasarnya seperti ditanyakan Bu Is, ini nanti akan ada tiga tahapan utama. Ya, pertama adalah siswa harus melakukan registrasi akun seperti juga disinggung oleh Ketua LTMPT maupun Pak Budi sebagai Direktur Eksekutif. Kemudian yang kedua harus melakukan aktivasi dari akun dengan menggunakan email address yang dimiliki, dan ketiga baru melakukan siswa melakukan verifikasi dan validasi data. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Budi bahwa registrasi akun LTMPT ini adalah wajib dilakukan oleh siswa ya, satu yang akan lulus tahun 2002 dan akan mendaftar baik itu SNMPTN maupun UTBK SBMPTN tahun 2022. Yang kedua lulusan tahun 2020 dan 2021 yang akan mendaftar UTBK SBMPTN tahun 2022. Dokumen yang harus disiapkan supaya fokus pada saat melakukan registrasi akun setelah melakukan verifikasi, dan ada beberapa data yang juga harus dimasukkan di dalamnya. Pertama adalah NISN, ini salah ketik lagi ya, NPSN, dan tanggal lahir yang valid. Apa artinya valid? Ketiganya ini harus sesuai dengan data yang telah terdaftar di Dapodik Kemdikbudristek. Waduh, banyak salahnya. Nah, data ini tentunya sudah harus dimasukkan oleh sekolah ya, dan harus diupdate, dimutakhirkan jika memang ada perubahan-perubahan terhadap data siswa. Yang kedua, alamat email aktif. Jadi sebaiknya gunakanlah email yang sudah dimiliki dan email itu biasa digunakan oleh siswa. Jadi kalau bisa jangan membuat akun email baru. Ya, gunakan email yang sudah ada sehingga sudah familiar dengan lingkungan email tersebut. Ketiga, file pas foto sesuai dengan ketentuan yang berlaku nanti akan dijelaskan di belakang khusus mengenai itu pada saat sampai di menu untuk melakukan unggah pas foto. Yang terakhir KTP, karena baik itu nama, alamat, mungkin ada RT RW, ada NIK yang diperlukan, itu perlu dicocokkan dengan KTP. Atau kalau bukan KTP juga bisa kartu keluarga ya. Jadi ini tolong disiapkan. Itu Bu dulu Bu yang tadi diminta kaitan dengan dokumen yang harus disiapkan. Ya, terima kasih Pak Arif. Ini ya tadi 1, 2, 3, 4 ini boleh disiapkan mulai nanti setelah selesai sosialisasi ini. Siapkan betul, terutama email ya. Email itu juga diingat kembali email-email yang ada karena nanti aktivasinya melalui email. Nah Pak Arif, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan,
itu kan ada 3 tahapan ya, siswa melakukan registrasi akun, kemudian nanti juga ada mungkin barangkali melakukan aktivitas akunnya menggunakan email yang sudah dipakai, nanti juga melakukan verifikasi dan validasi data. Apakah bisa diperjelas kembali langkah-langkahnya, khususnya yang sudah membaca ini, tetapi di step by step-nya tentang melakukan registrasi akun ini seperti apa tahapannya? Step by step saja, Pak Arief, supaya adik-adik di sini ataupun barangkali orang tua bisa ikut mencermati. Dipersilahkan, Pak Arief. Terima kasih Bu Is. Jadi ini adalah sesuai dengan yang disampaikan Bu Is, khusus untuk menu atau tahapan registrasi akun siswa. Ya. Jadi saya sampaikan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi bahwa semua siswa, ya baik yang lulusan tahun 2020 atau 2021 yang sebelumnya mungkin sudah punya akun siswa dan yang akan lulus 2022 semuanya harus mendaftar karena aplikasi ini ada perubahan yang cukup signifikan dibandingkan yang sebelumnya sehingga semuanya harus mendaftar melakukan registrasi ulang termasuk yang sudah lulus. Ya. Jadi pertama tentu semuanya belum memiliki akun LTMPT sehingga harus buka laman di HTTPS portal LTMPT.id yang akan dibuka nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ada halaman seperti itu, seperti ini, raih masa depanmu di portal LTMPT. Ini untuk memberikan penegasan bahwa betapa pentingnya data yang dimasukkan di portal LTMPT, ya, karena digunakan dalam semua hal, baik itu untuk SNMPTN, SBMPTN, dan semua keperluan data. Sehingga kenapa akun ini harus dilaporkan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi, segala sesuatu, ya mau daftar SNMPTN, SBMPTN, nanti nilai dari SBMPTN, bukti-bukti pendaftaran, semuanya ada di folder di mana akun siswa sudah terdaftar di dalamnya. Jadi setelah klik portal ini, lalu klik tombol daftar. Selanjutnya, di situ memang ada 2 menu. Menu yang pertama adalah sekolah, ini sudah mulai dibuka tanggal 4 kemarin, dan ini adalah untuk siswa. Sehingga pada halaman berikutnya adalah klik menu ini. Ya, ini adalah untuk menyatakan bahwa saya adalah siswa yang memiliki NISN. Nggak perlu mencoba kalau nggak memiliki NISN. Dan tidak mungkin siswa nggak memiliki NISN. Ya, sekali lagi, NISN yang valid. Untuk itu memang perlu sebenarnya kan dicek dulu di datanya Dapodik itu, NISN yang valid itu berapa. Mungkin ada perubahan yang dari yang dimiliki oleh siswa, ya kan, karena mungkin sudah ada update yang dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian masukkan tadi yang sudah disiapkan, NISN, NPSN, dan tanggal lahir yang valid. Jadi di sini untuk siswa luar negeri yang berasal dari sekolah non sekolah rakyat Indonesia, karena di luar negeri itu ada yang sekolahnya di sekolah rakyat Indonesia itu punya NISN, NPSN yang sudah ditentukan oleh Kemdikbudristek. Tetapi untuk yang non SRI itu kita sudah koordinasi dengan Kemdikbud, itu diberikan NPSN 6, kemudian 9 sebanyak berapa kali? 9 kali ya, totalnya adalah 10 digit. Ini tanda merah ini harus diisi secara benar. Ya, sekali lagi, siapkan dulu sehingga tidak ragu. NISN perhatikan dengan baik, seringkali mungkin kemudian nanti keluar tidak ditemukan data, mungkin memasukkan NISN dan NPSS-nya keliru, ya, untuk itu cermati dengan baik pengisian dari ketiga item data awal ini. Setelah diisi, klik tombol selanjutnya. Nah, setelah itu masukkan email aktif, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah email yang biasa digunakan. Dan masukkan password. Password ini tidak harus password dari email address, ya, yang dimiliki, tetapi adalah password yang akan digunakan untuk nantinya login ke portal LTMPT. Saran saya sebaiknya supaya tidak lupa, password ini disamakan saja dengan passwordnya akun email yang dimiliki, ya, supaya lebih mudah untuk mengingatnya.
tapi itu bukan keharusan. Ya. Nah, jadi kalau tadi sudah benar, maka pada saat memasukkan email, data ini akan muncul seperti tadi ya kan, tanggal lahir, lalu masukkan email supaya pasti diminta rekonfirmasi ya email address tadi, lalu masukkan password minimum 8 huruf dan angka, kalau bisa kombinasikan dengan karakter-karakter simbol ya sehingga sulit untuk di crack oleh mereka yang memang para hacker ya, cracker, dan lakukan konfirmasi. Lalu klik tombol bahwa saya menyatakan bahwa data di laman ini adalah benar data milik saya. Ya, tolong, kenapa kok ada pernyataan ini? Seringkali memang ada yang usil ya, para siswa. Jadi mungkin ada temanmu yang tahu mengenai NISN kamu. Jadi sebelumnya itu dia daftarkan NISN kamu, tahu tanggal lahir kamu, NPSN pasti sudah tahu. Jadi NISN kamu sudah direbut oleh seseorang ya. Nah, itu termasuk sesuatu yang nantinya harus dilaporkan ke helpdesk LTMPT ya, dan juga ke sekolah, biar sekolah nanti berkoordinasi dengan Pusdatin ya, atau Dapur. Nah, setelah klik tombol daftar akan muncul notifikasi bahwa pembuatan akun LTMPT dengan username email address tadi telah berhasil dilakukan. Maka selanjutnya silakan membuka inbox dari akun email yang biasa dipakai. Tapi seringkali oleh karena kiriman email dari LTMPT itu adalah email baru, seringkali oleh mailer dari email yang dipakai itu dia dimasukkan sebagai spam. Sehingga jangan kaget ketika misalnya masuk logo tidak terkirim, cek juga di spam. Siapa tahu email konfirmasi mengenai pembuatan LTMPT akun itu masuk ke dalam folder spam email Anda. Ini penting karena tanpa ini maka akun Anda tidak akan teraktivasi. Ya. Nah, begitu setelah membuka inbox maupun spam, lakukanlah aktivasi dengan menekan tombol ini ya. Ini adalah alamat emailnya yang memang kita hidden ya kan. Nanti untuk demo mungkin dari salah satu siswa yang bersedia untuk digunakan datanya untuk kepentingan demo. Nah, mohon abaikan email ini jika tidak melakukan pendaftaran akun LTMPT. Ini adalah sebuah konfirmasi yang biasa digunakan ya kan. Siapa tahu ada kesalahan email yang terkirim itu. Nah, selesailah itu untuk aktivasi akun. Nah, begitu akun telah aktif, berikutnya harus login ke laman portal LTMPT. Ini belum selesai. Nah, untuk login ke portal, seringkali siswa itu lupa password. Nggak usah panik. Jika siswa lupa password, buka portal, akan ketemu seperti laman tadi. Ya, setelah laman muncul, oleh karena yang lupa password, ya tentu masuk ke portal, ya klik di sini adalah lupa kata sandi. Ya, ini kalau dipilih yang berbahasa Inggris, ini akan berbahasa Inggris. Ini yang dipilih adalah ID. Ini ada opsi yang bisa dipilih ya, mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah klik lupa kata sandi tadi, maka akan diminta emailnya. Ya, kalau email sampai lupa, ini rada kebacut. Itu kenapa saya katakan tadi, gunakanlah email yang biasa digunakan. Dan kalau itu sudah biasa digunakan, nggak mungkin seseorang itu lupa email address-nya sendiri. Jadi masukkan email address-nya tadi yang sudah dilakukan aktivasi akun, klik lupa password. Ya, maka kemudian kalau memang akun dengan email tersebut yang dimasukkan ini sudah terdaftar, akan muncul notifikasi ya, email reset password telah dikirimkan ke email address tadi. Mohon untuk dibuka pada folder inbox atau juga spam untuk melakukan reset password. Ya, untuk itu masuk ke inbox spam folder, klik reset password. Maka password baru
ya akan dikirim, masukkan password baru, konfirmasi ulang, dan password baru tersebut akan muncul notifikasi seperti ini, bahwa password Anda berhasil diubah. Silakan kemudian login ke LTMPT atau kembali ke portal LTMPT. Jadi saya kira itu Bu Is untuk tahapan terkait dengan Registrasi langkah akun. awal untuk melakukan registrasi, dan siapa tahu pada saat setelah melakukan registrasi itu akunnya sudah aktif tapi lupa password. Iya, Monggo, baik. Wis. Baik, terima kasih Pak Arief. Jadi registrasi akun itu sebetulnya sama seperti ATM kita gitu ya Pak Arief ya, supaya nggak lupa PIN-nya. ATM itu kan kita nggak pernah lupa, tapi kalau di sini itu password yang digunakan itu harus betul-betul dicatat. Dan jangan mudah memberikan kepada teman atau mungkin juga sahabat, karena khawatir ada yang dalam tanda kutip tadi memasukkan menggunakan NISN kita. Nah, data-data tadi setelah dimasukkan, langkah-langkahnya sudah sangat jelas tahapannya, ada 7, bahkan ketika membuka kembali, itu tadi ada lupa password, dan sekali lagi kata kuncinya tadi, Pak Arief mengatakan jangan panik, karena sebetulnya sudah difasilitasi. Dan jangan buru-buru telepon ke call center, karena sebetulnya bisa dilakukan sendiri. Baik. Baik, Pak Arief, tadi kalau sudah selesai semuanya, kemudian sebetulnya pada tahapan tadi kan ada dibaca tahapan verifikasi dan validasi data. Sebetulnya itu untuk apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, Pak Arief? Mohon dijelaskan. Baik, ya terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi walaupun judulnya itu sebenarnya adalah registrasi akun siswa, tetapi di dalamnya yang penting adalah juga untuk melakukan verifikasi dan validasi data siswa. Ini cuma ditulis verifikasi ya. Karena pada saat melakukan registrasi akun itu, kenapa ini penting ya? Jadi data itu diambil dari Dapodik Kemdikbudristek, sehingga mengenai nama siswa, tanggal lahir, NISN, dan beberapa item data itu, termasuk data sekolah itu adalah sudah valid. Untuk itu memang sekolah jangan sampai memasukkan data itu salah. Dan ketika salah, ada kesalahan, tolong dilaporkan ke sekolah. Jadi disitulah pentingnya namanya verifikasi, adalah memastikan bahwa data itu sudah diverifikasi oleh siswa, datanya adalah benar. Sedangkan validasi, jika terdapat kesalahan data, maka data itu harus diperbaiki melalui sekolah. Jadi pertama, ketika sudah tadi memiliki akun, maka harus masuk lagi, login ke portal LTMPT menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Ya, seperti tadi. Nah, lalu pilih menu, di sini ada 2, memang ada sementara ini ada pangkalan data sekolah dan siswa yang sedang berjalan, dan kedua adalah verifikasi data sekolah atau siswa. Klik yang menu ini. Nah, pada halaman verifikasi dan validasi data siswa, periksa data Anda dengan seksama, dengan cermat. Di dalamnya ada data yang hanya bisa diperbaiki melalui Dapodik, yaitu ada di situ NIK, ada agama, ya, dan data-data yang lain yang perlu diisikan. Sedangkan kalau ada perubahan-perubahan data yang sudah didaftarkan atau terdaftar di Dapodik, maka kemudian tegal tombol perbarui data. Ini kira-kira ya. Jadi pertama kali masuk, oleh karena kita tahu NISN, NPSN, tanggal lahir, ya, maka akan terisi beberapa data secara default terkait dengan data pribadi ini. Ya, ada NISN, ada nama sekolah, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan NIK. Ini ada tambahan tahun ini, yaitu ada NIK karena ada informasi dari Kemdikbud bahwa NIK itu sudah didapatkan dari Dukcapil, dan katanya sudah lebih 2 juta siswa yang NIK-nya sudah diambil dari Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, dan sudah dimasukkan di dalam data siswa di Dapodik. Data ini cek dengan baik, dengan seksama.
Ya, karena data ini hanya read only. Mungkin saja ada yang kosong, mungkin ada yang salah. Dan data ini tidak dapat diedit oleh siswa. Perbaikan data ini hanya dapat dilakukan di Dapodik Kemdikbudristek melalui operator sekolah. Ya, jadi pertama mungkin ini datanya ya kan kita nggak tahu, tergantung dari data terkini pada saat menu ini dipilih, yang kita ambil ini real time, kita ambil dari Dapodik. Jadi kalau untuk memastikan data yang terkini, klik perbarui data. Tapi kalau data setelah klik perbarui data masih juga ada yang salah atau ada yang kosong, sekali lagi segera laporkan ke sekolah agar sekolah melakukan pemutakhiran data di Dapodik. Itu langkah pertama dulu. Selain itu ada beberapa item data tambahan yang memang diperlukan sehingga nanti pada saat melakukan pendaftaran SNMPTN, pendaftaran UTBK, SBMPTN itu ini tidak perlu diisi lagi, kecuali memang pada saat melakukan pendaftaran SN atau UTBK SB itu ada perubahan. Ya, di sini ada agama, ada alamat domisili, mulai dari jalan, provinsi, kabupaten kota, kecamatan atau distrik, kemudian desa kelurahan, ada RT, RW, kode pos, ya. Email ini kalau sudah terverifikasi itu keluar di sini ya, dan itu adalah email yang sebelumnya sudah didaftarkan di registrasi akun. Kemudian ada nomor HP, tolong gunakan nomor HP dari yang biasa dipakai. Ya, karena kalau ada sesuatu yang emergency, mungkin helpdesk ya itu akan menghubungi Anda lewat ini. Walaupun sebelumnya dicoba lewat email. Itu kan saya katakan, gunakanlah email yang biasa dipakai. Dan siswa saya yakin dengan gadget yang dimiliki, mereka juga selalu mengakses email melalui gadget. Ya, untuk itu kalau ada pesan-pesan penting pertama, itu lewat email. Tapi kalau ini juga siswa tidak memberikan respon, berterima kasih kepada LTMPT, mungkin dihubungi lewat handphone. Jangan memasukkan nomor yang salah, perhatikan dengan baik. Mulai dari huruf angka ya, angka 0 atau 62 sebagai kode negara, atau kalau yang di luar negeri mulai dari kode negara. Lalu di sini ada penghasilan ayah dan penghasilan ibu. Sekali lagi permintaan data ini adalah data tambahan yang diperlukan baik untuk pendaftaran SNMPTN maupun untuk pendaftaran UTBK SBMPTN. Ya, lalu kalau sudah cek simpan ya data tadi. Nah, di sini nggak terlalu bagus ya untuk melakukan verifikasi data tambahan ya. Ini adalah data riwayat sekolah. Ini juga diambil dari Dapodik. NPSN-nya berapa, nama sekolahnya apa, ya kita hidden ini, tapi yang ini kan bersifat umum, mungkin jurusannya MIPA, statusnya aktif, tanggal siswa masuk sekolah kapan, seperti masuk kelas 12 kapan, ini diperlukan terutama untuk SNMPTN. Ya, di SBMPTN nanti pada saat pendaftaran ada sedikit perbedaan dengan persyaratan yang ditentukan oleh SNMPTN yang berbasis pada rapor. Ya, untuk itu kemudian kalau sudah cek ini sudah disimpan, ya klik selanjutnya. Nah, inilah tekan tombol selanjutnya untuk pindah ke halaman unggah pas foto. Ini sangat penting. Banyak siswa gagal di SN maupun SB itu gara-gara fotonya nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu bukan karena foto itu nggak diupload. Tapi saya sendiri kok dalam hati begitu ada foto nggak kelihatan itu, kok bisa ya ada siswa dari generasi milenial kok gaptek gitu ya. Ya, pertama perhatikan syarat-syarat pas foto itu tadi. Ingat, pas foto
Saya yakin siswa SMA, Bapak guru, wali kelas, wali murid, tahu apa itu pas foto. Bukan foto narsis. Berpose di pinggir pantai, di gunung, bersama keluarga, naik sepeda, pakai kacamata, pakai topi. Bukan, itu bukan pas foto. Ingat loh, gara-gara narsis, walaupun sudah bagus nilainya, bisa tidak diterima. Karena tidak memenuhi ketentuan ini. Perhatikan dengan baik ya, supaya nanti tidak ada persoalan pada saat melakukan upload atau unggah pas foto. Pertama 4x6. Resolusi minimum ini. Dan rasio aspeknya 2:3. Kalau nggak ngerti ini, tanya. Ya, dan ini dengan menggunakan foto editornya handphone, ya kan, gadget, sudah bisa menentukan seperti itu. Kedua, pas foto harus berwarna. Dengan latar belakang polos berwarna apa saja. Polos. Bukan batik. Jadi boleh merah, boleh biru, boleh putih. Formatnya itu cuma boleh JPG, JPEG, atau PNG. Ukuran minimal 80 kilo. Kalau kurang itu biasanya nanti akan pecah kalau dibesarkan. Dan maksimum 300. Ya, ini adalah supaya juga tidak terlalu besar. Yang penting bahwa foto itu kelihatan sehingga tidak akan terlalu banyak storage yang harus kita gunakan. Orientasi portrait vertikal. Ya, bukan landscape. Posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera. Lagi-lagi, ini bukan foto untuk berpose. Kualitas foto harus tajam dan fokus. Ya, ingat kalau pecah sehingga wajah nggak kelihatan, lagi-lagi bisa gugur karena itu. Tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutup ornamen apapun. Kacamata boleh. Pakai jilbab boleh. Ya, kita toleransi untuk itu. Kepala terletak di tengah secara horizontal, jarak kepala ke atas kiri kurang lebih sama jarak kepala ke batas kanan. Jadi silakan unggah, klik unggah, lalu klik selanjutnya, maka akan dapat seperti ini. Sudah disediakan menu untuk melakukan penyesuaian ya dari pas foto yang sudah diunggah. Pertama, saya sampaikan tadi kan, seharusnya siswa sekarang ini nggak gaptek. Kalau fotonya nggak kelihatan, coba geser-geser ini ke atas, ke bawah, kiri, ke kanan, perkecil, puter ya. Kalau nggak kelihatan, mungkin fotonya belum terupload. Tadi seharusnya kalau belum terupload di atas itu nggak akan muncul bahwa itu foto sukses. Tapi mungkin ya kan karena ada gangguan jaringan sehingga data tidak terupload. Ulangi lagi ke atas. Tapi kalau data itu tidak mengikuti ketentuan ini, karena terlalu besar, mungkin kelihatan putih. Jadi yang kelihatan itu pakai baju putih, hanya kelihatan baju bagian bawah. Untuk itu coba lakukan semua gunakan ini. Diperkecil, naik turunkan, geser kiri kanan, putar. Sehingga pas seperti ini. Banyak loh ya, banyak. Bukan sedikit, cukup banyak. Karena saya katakan banyak itu ribuan foto yang seperti tadi, nggak kelihatan kemudian. Ya, tapi mungkin memang ada siswa yang sengaja, dia memang mau main-main ya. Seperti tadi kan fotonya itu adalah foto narsis, foto berpose, foto keluarga, ya sudahlah memang dia mau main-main. LTMPT nggak mau main-main. Sehingga kalau Anda mau main-main ada konsekuensinya gitu. Tolong ya, ini setiap tahun tetap terjadi. Perhatikan sekali lagi dengan baik tentuan ini. Nanti ini juga akan ada di laman LTMPT dan juga di media sosial yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Isma ini tadi. Nah kalau sudah ya,
simpan ini. Klik selanjutnya, maka inilah verifikasi dan validasi data akhir. Semua yang dimasukkan tadi, termasuk data yang ditarik dari Dapodik Kemdikbud tadi, akan muncul di sini, plus pas foto yang telah dilakukan penyesuaian terakhir di sini, akan muncul di sini. Baca lagi dengan sebaik-baiknya, dengan seksama. Kalau memang masih ada yang salah, ada kesempatan untuk pindah ke sebelumnya. Tapi kalau sudah yakin, hakul yakin, sangat yakin tentang ini, saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini adalah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan pada SNMPTN dan atau UTBK SBMPTN apabila data yang saya isikan tidak benar. Ini adalah disclaimer. Ya, dan menurut hukum, Anda juga melakukan di media sosial yang melakukan seperti ini sudah jamak. Dan bisa kita gunakan ini sebagai landasan hukum. Ya, dalam transaksi digital. Sekali lagi, ulangi beberapa kali. Kalau perlu ada printer di rumah, cetak dulu printer, cek kembali. Kalau sudah sangat yakin, klik simpan permanen. Ingat, ya, pastikan Anda sudah benar. Jadi begitu Anda menyatakan simpan permanen, dilakukan rekonfirmasi. Karena siapa tahu tadi itu masih ada yang salah. Di sini rekonfirmasi apakah benar-benar sudah akan permanen. Ya, jika ia centang dan simpan permanen. Kenapa begini? Karena jika sudah melakukan simpan permanen, maka data tidak dapat diubah kembali dengan alasan apapun. Karena sudah ada disclaimer, bahkan diulangi lagi sebagai rekonfirmasi dari disclaimer tadi. Oke? Jadi sangat ekstra hati-hati. Kemudian data yang sudah dipermanen tadi, simpan permanen, itu akan muncul nanti ya kan di dalam folder foldernya registrasi akun Anda. Tapi juga ini kemudian unduh data dengan mengklik unduh bukti permanen seperti ini. Ya. Diulangi lagi. Lihat ya kan? Ini yang, tapi ini sudah permanen loh ya, nggak bisa apa-apa kan? Unduh bukti permanen, maka Anda akan mendapatkan bukti permanen seperti ini. Tanda bukti registrasi akun. Ini nggak akan terbantahkan. Kita punya QR code di sini. QR code ya. Inilah akun LTMPT siswa. Di sini ada identitas singkat Anda, ada NISN, ada NPSN, ada tanggal lahir, ada nama dan email, telah melakukan simpan permanen pada tanggal berapa. Jadi jangan mengaku-ngaku, saya sudah permanen Pak. Ya kok saya ditolak untuk mendaftar SNMPTN, atau nanti UTBK SBMPTN, tidak bisa ngaku-ngaku karena di sini ada QR code yang bisa kita cek. Oke? Sekali lagi tidak bisa ngaku-ngaku. Jadi demikian Bu Is untuk sementara ya kan langkah yang harus dilakukan dan itu adalah sederhana dan itu bisa dilakukan dengan cepat dan sekali lagi harus dilakukan dengan cepat. Demikian Bu Is untuk sementara. Monggo Bu Is kembalikan dulu. Adik-adik sudah mengikuti ya. Juga mungkin ada orang tua wali atau guru BK dan guru yang ada di sekolah masing-masing gitu ya. Langkah-langkahnya sangat tadi detail. Pak Arief tadi menjelaskan satu persatu gitu ya, dan itu semuanya dokumennya sudah ada di laman LTMPT, bisa diunduh, dipersilahkan nanti untuk step by step. Nah, sebelum kita akun ini dilihat secara demo, saya ingin Pak Arief dan Prof. Budi izin untuk beberapa pertanyaan dari siswa terlebih dahulu. Bagaimana Pak Arief? Langsung demonya atau kita mau menjawab pertanyaan? Kira demo dulu, nanti bisa Kalau panjang ya. Siapa tahu nanti supaya kalau sudah demo tidak jadi bertanya gitu ya. Betul. Ya, baik. Nah, sekarang dicermati
Untuk demo ini, karena sistem ini akan berjalan nanti pukul 15, tentu saja tidak bisa menggunakan data yang tidak sebenarnya. Mengapa? Karena tadi itu nge-link langsung ke Dapodiknya data-data. Jadi kan tadi ada data yang tidak bisa diganggu-gugat, di antaranya NISN, namanya, kemudian ada tempat dan tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, itu tidak bisa diganggu-gugat karena data LTMPT itu sama persis dengan data yang ada di Dapodik. Kalau ada kesalahan dan lain sebagainya, mestinya mengurusnya tidak di LTMPT. Oleh karena itu, kita akan mencoba. Nah, yang akan memperagakan demo daripada bagaimana membuat registrasi akun ini adalah Pak Ridho. Dipersilakan Pak Ridho, kemudian kalau Bapak membutuhkan nama dan lain sebagainya, mungkin ada siswa yang bersedia. Bu, sudah ada, Bu. Sudah ada, baik. Sudah ada. Jadi terima kasih ya kepada adik-adik yang di sini, namanya itu dipakai. Ini adalah amal dari yang mau nih dilakukan, namanya disebutkan di sini. Ini hanya contoh. Ya contoh, semoga nanti ini lancar. Dipersilahkan Pak Ridho. Masih mute, Pak Ridho. Unmute. Selamat pagi semuanya. Saya akan mendemokan untuk pendaftaran akun LTMPT. Pertama kita masuk dulu ke portal LTMPT seperti yang ada di layar saya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengklik menu daftar. Jadi di sini ada tombol, ini silahkan diklik. Nah, setelah masuk ke halaman kedua, di sini ada pilihan untuk mendaftar siswa. Jadi silahkan klik tombol yang ada di bawah tulisan siswa. Pada halaman ketiga ini, kita diminta untuk memasukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahirnya. Tadi saya sudah... Suaranya kok melemah, gitu. Suaranya diperjelas, Pak, diperkeras. Di sini tadi kami sudah dapat contoh siswa yang bersedia untuk datanya dimasukkan, Ibu, yaitu Mas Aditya. Nah, Ridho, ya. Suaranya Ridho. Kurang jelas. Ya. Jadi tadi sudah ada nama peserta yang Aditya, tapi Yes. Pak Ridho, Yes. dah ya, ini sudah Baik. keras Pak. Jadi ini NISN, saya masukkan NISN-nya Mas Aditya. Kemudian NPSN. Kemudian tanggal lahirnya. Yaitu tanggal 30, bulannya bulan 1, tahunnya adalah 2005. Nah, kemudian saya akan klik selanjutnya. Nah, ketika data-data yang tadi diinputkan valid, nah maka kita akan masuk ke halaman ini. Jadi ditampilkan NISN, NPSN, nama siswa, nama sekolah, kemudian tanggal lahir. Nah, di sini siswa diminta untuk memasukkan emailnya yang valid. Saya coba masukkan email @siswa.com. Kemudian password, silahkan masukkan password adik-adik ya. Kemudian silahkan diklik daftar. Nah, dipastikan semua data yang dimasukkan tidak ada yang salah. Apabila sudah betul, maka kita diminta untuk melakukan cek email. Nah, jadi ada email aktivasi yang dikirimkan oleh akun LTMPT ke alamat siswa. Silahkan dibuka di emailnya masing-masing.
Ini contoh email yang masuk di email saya, yaitu email@siswa.com. Nah, nanti bentuk emailnya seperti ini, bisa terlihat di layar. Jadi ada nama, kemudian ada tombol untuk aktivasi akun. Ini silahkan diklik. Nah, nanti setelah adik-adik lakukan klik, akan muncul tulisan bahwa akun berhasil diaktifasi. Nah, ketika sudah berhasil diaktifasi, nanti silahkan kembali ke portal. Nah, setelah masuk di portal ini, nanti kita diminta untuk login kembali. Nah, setelah masuk ke dalam portal, selanjutnya ada tombol di sebelah kanan atas. Ini fungsinya kita untuk melakukan login. Nah, jadi bisa diklik di sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan email yang tadi. Jadi tadi email yang saya masukkan adalah email@siswa.com. Kemudian saya masukkan passwordnya, kemudian saya klik sign in. Nah, di halaman ini akan ada beberapa menu. Pada saat ini, siswa hanya diminta untuk melakukan verifikasi data siswa, sehingga tombol yang harus diklik adalah tombol yang ini. Nah, setelah tampil, di sini kita bisa melihat data-data siswa. Ada NISN, kemudian nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, dan lain sebagainya. Untuk data yang ada di atas, seperti dijelaskan Pak Arif tadi, ini tidak bisa kita update di laman ini. Jadi kalau kita ingin update, kita harus kontak sekolah, nanti sekolah akan kontak ke Dapodik. Kemudian ketika data di Dapodik sudah diupdate, maka kita bisa melakukan klik tombol perbarui data yang ada di sebelah kanan atas. Oke, klik saja. Baik. Nah, ini saya coba klik supaya dia melakukan update ke Dapodik. Apabila tidak ada update, maka tombol ini tidak perlu diklik. Ketika pembaruan data berhasil, maka akan muncul tulisan berwarna hijau, yaitu berhasil melakukan pembaruan data. Nah, selanjutnya kita bisa melengkapi data. Biasanya data yang belum lengkap adalah provinsinya. Jadi provinsi di mana kita tinggal atau domisili, kita bisa pilih provinsi kita, kemudian pilih kota atau kabupatennya. Kemudian kita tunggu sebentar ini untuk dia mengupdate kecamatannya. Nah, setelah kecamatannya ini bisa diklik, kita bisa memilih kecamatannya. Oke, ini sudah. Kemudian RT-nya bisa kita lengkapi, misalnya RT 5, RW 9. Ini email yang tadi kita daftarkan. Kemudian ini adalah nomor handphone. Kemudian penghasilan ayah, penghasilan ibu. Setelah semua sudah dilengkapi, kita bisa melakukan klik simpan perubahan. Apabila simpan perubahan sukses, kita akan muncul tulisan di sini, data pribadi berhasil disimpan.
klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan. Nah, jadi kita bisa klik selanjutnya. Untuk data ini silahkan dicek apabila ada yang belum lengkap, masih kosong atau belum benar, kita bisa lakukan klik tombol perbarui data yang ada di atas. Nah, jadi ini digunakan untuk mengupdate data-data yang kita tidak bisa update di laman ini. Nah, selanjutnya ini tadi adalah menu untuk upload foto. Silahkan kita pilih foto. Kemudian silahkan ditekan tombol unggah. Apabila sukses, maka di sini akan muncul foto berhasil disimpan. Nah, silakan dilanjutkan. Pak, gunakan penyesuaian. Baik. Di sini ada penyesuaian pas foto. Jadi biasanya foto-foto yang diupload itu gambarnya terlalu kecil atau mungkin terlalu miring ke kanan, ke kiri, atau terlalu ke atas, ke bawah. Ini mohon disesuaikan sesuai dengan template atau rangka yang ada di sini, ada warna putih ini. Ini kepalanya terlalu kecil, berarti saya harus lakukan zoom. Ini ada tombol plus untuk melakukan zoom. Kemudian ini panah ke bawah untuk geser ke bawah. Apabila kurang ke kanan, kita bisa klik tombol yang di kanan. Apabila fotonya miring, kita bisa rotate ini. Bisa rotasi. Nah, kalau dirasa sudah cukup ini ya. Kita bisa besar kecil, oke, sudah cukup. Kita bisa klik tombol yang crop warna biru ini. Nanti fotonya akan di-copy ke sebelah kanan, bahwa foto ini adalah foto yang sudah kita sesuaikan. Apabila sudah kita sesuaikan, jangan lupa untuk menekan tombol simpan. Karena apabila kita lupa menekan tombol simpan, fotonya tidak akan tersimpan. Jadi tetap akan menggunakan foto yang lama yang sudah diupload sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai tadi, simpannya sukses, kita bisa klik tombol selanjutnya. Nah, foto muncul di sebelah kanan, ini artinya foto sudah berhasil disimpan. Nanti akan ada masa waktu untuk simpan permanen. Jadi simpan permanen baru bisa dilakukan mulai tanggal 8 Februari pukul 15.01 dan simpan permanen ini akan ditutup pada tanggal 15 Februari pukul 15.00. Nah, jadi jangan sampai lupa ya. Teman-teman jangan sampai lupa, ini adalah waktunya. Silakan dicek semua apakah sudah betul. Jangan sampai ada yang salah. Jika sudah pasti betul, ini silahkan dicentang, kemudian ditekan tombol simpan permanen. Ada konfirmasi satu kali, kita tekan lagi ya, simpan permanen. Nah, warna hijau di sini menandakan bahwa data siswa telah terverifikasi dan telah dilakukan simpan permanen pada tanggal 10 bulan 1 jam 11.52. Nah, ini tadi kita barusan melakukan simpan permanen. Sebagai bukti yang harus teman-teman simpan, ada bukti permanen. Silakan diklik unduh bukti permanen. Ini ada tombol berwarna merah. Nah, ini adalah bukti permanen yang wajib disimpan untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah melakukan simpan permanen. Ini sangat penting nanti. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ada logo Kemdikbud, kemudian ada tulisan LTMPT di atas. Di sini tertulis LTMPT 2022, ada foto, ada barcode, dan ada data-data. Baik, demikian untuk demo registrasi akun. Terima kasih.